Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi permintaan, penawaran, dan equilibrium pasar. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zeli Feni Samaini. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang bab pertama, yaitu latar belakang materi yang akan kami bahas. Nah, pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang yang beranggapan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang hanya dimulai dan diakhiri dengan hukum penawaran dan hukum permintaan saja. Tentu saja anggapan ini sangat menganggap sederhana ilmu ekonomi. Akan tetapi, menurut hukum yang dikenal dengan hukum penawaran dan hukum permintaan memang merupakan bagian yang terpenting dalam pemahaman kita mengenai pasar. Nah, kemudian permintaan dan penawaran membentuk harga dan kuantitas keseimbangan. Artinya, permintaan akan selalu berinteraksi dengan penawaran sehingga membentuk harga dan kuantitas keseimbangan. Jadi, harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk di saat permintaan dan penawaran menemui suatu kesepakatan, yaitu tepat berada di perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang disebut titik keseimbangan kuantitas, yang merupakan jumlah suatu barang atau jasa yang terbentuk saat terjadi harga keseimbangan. Interaksi yang terjadi antara permintaan dan penawaran akan menciptakan keseimbangan pasar terjadi pada saat harga keseimbangan jumlah barang yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Secara grafis, keseimbangan pasar tercapai apabila kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Nah, kemudian langsung saja bab kedua, yaitu pembahasan materinya. Yang pertama adalah dasar permintaan pasar. Menurut James L. Pappas pada tahun 1995, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh para pelanggan selama periode tertentu berdasarkan sekelompok kondisi tertentu. Kondisi-kondisi yang harus dipertimbangkan yaitu mencakup harga barang yang bersangkutan, harga dan ketersediaan barang yang berkaitan, perkiraan akan perubahan pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, pengeluaran periklanan, dan lain-lain. Nah, sedangkan menurut Lincoln Arshad pada tahun 2000, permintaan adalah suatu schedule atau kurva yang menggambarkan hubungan antar berbagai kuantitas suatu barang yang diminta konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, sepanjang suatu kurva permintaan atau schedule permintaan hanya harga dan kuantitas yang berubah-ubah. Oke, dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diminta pada suatu tingkat. Perkenalkan, nama saya Cornelia Putri dengan NIM B102191911124. Baiklah, saya akan menjelaskan permintaan langsung, permintaan turunan, serta fungsi permintaan barang. Langsung, yaitu permintaan individual atas barang atau jasa yang diminta secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam model ini, nilai suatu barang atau jasa adalah faktor penentu permintaan langsung. Karakteristik produk, selera, dan kemampuan untuk membayar merupakan beberapa faktor permintaan langsung. Yang kedua ada permintaan turunan. Permintaan turunan yaitu permintaan yang timbul karena adanya kebutuhan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Bisa dikatakan bahwa permintaan turunan timbul karena adanya masukan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Fungsi permintaan barang. Fungsi permintaan pasar untuk sebuah produk adalah pernyataan hubungan antara jumlah agregat yang diminta dan semua faktor yang mempengaruhi jumlah ini. Ditulis dalam bentuk umum. Fungsi permintaan dapat diekspresikan sebagai berikut. Jumlah barang atau X sama dengan Q X sama dengan F, atau harga X, perubahan harga, pendapatan, selera, serta pengeluaran iklan. Dipergunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Fungsi permintaan harus dibuat secara eksplisit, yaitu hubungan antara jumlah dan setiap variabel yang permintaan harus dengan jelas dan secara eksplisit dinyatakan. Nah, untuk mengilustrasikan apa yang terlibat, asumsikan bahwa menganalisis permintaan akan mobil dan fungsi permintaan telah spesifikasi sebagai berikut. Q sama dengan A1P ditambah A2Y ditambah A3POP ditambah A4I dan ditambah A5A. Pernyataan ini menyatakan bahwa jumlah mobil yang diminta selama 1 tahun tertentu. Q adalah fungsi linear dari harga rata-rata
P adalah pendapatan yang dibelanjakan per kapita rata-rata. Y adalah populasi. POP adalah suku bunga rata-rata untuk pinjaman mobil atau dalam persen. I adalah pengeluaran pengiklanan. A bagian A1, A2, dan seterusnya disebut parameter fungsi permintaan. Perkenalkan, nama saya Rika Asari, NIM B1021191103. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan barang. Fungsi permintaan menyatakan hubungan antara jumlah yang diminta dan semua variabel yang menentukan permintaan. Kurva permintaan adalah bagian dari fungsi permintaan yang menyatakan hubungan antara harga yang dikenakan oleh suatu produk dan jumlah yang diminta, dengan mempertahankan semua variabel lainnya maupun jumlah yang diminta. Di samping itu, dapat pula diungkapkan dalam bentuk tabel. Permintaan akan suatu barang dari seorang konsumen itu dapat diungkapkan dalam bentuk grafik atau persamaan matematis. Kalau sebuah permintaan diungkapkan dalam bentuk grafis, tepatnya kurva permintaan atau garis permintaan, maka itu disebut garis lurus. Sedangkan apabila permintaan itu diungkapkan dalam bentuk persamaan matematis, maka itu disebut dengan fungsi permintaan. Katakanlah permintaan terhadap barang X hanya dipengaruhi oleh harganya dengan mengubah-ubah harga, sementara pendapatan perorangan, selera, dan harga barang lainnya dianggap tetap, maka itu diperoleh schedule permintaan perorangan terhadap barang tersebut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang dasar penawaran pasar. Istilah penawaran itu merujuk pada jumlah suatu barang atau jasa yang rela dan mampu dijual oleh para produsen dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan sekelompok kondisi tertentu. Adapun kondisi atau faktor-faktor yang dinyatakan mencakup harga barang yang bersangkutan, kemudian keadaan teknologi saat ini, tingkat harga masukan, cuaca, dan sebagainya. Nah, penawaran produk di pasar itu hanya semata-mata merupakan penawaran agregat dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan secara individual. Jumlah setiap barang atau jasa yang ditawarkan itu akan menurun ketika keuntungan marginal bagi para produsen lebih kecil daripada biaya marginal dari produksi. Jadi, perusahaan individual akan meningkatkan atau mengurangi penawaran berdasarkan laba yang diperkirakan dan dari masing-masing tindakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran pasar. Fungsi penawaran pasar untuk sebuah produk adalah pernyataan hubungan antara jumlah yang ditawarkan dengan semua faktor yang mempengaruhi jumlah itu. Jika ditulis dalam bentuk fungsional umum, QS sama dengan F dalam kurung P, yaitu QS sendiri merupakan jumlah produk X yang ditawarkan, sedangkan F dalam kurung P merupakan F dalam kurung harga produk X. Seperti pada fungsi permintaan sendiri, fungsi penawaran harus dibuat eksplisit untuk dapat berguna dalam pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, kurva penawaran pasar. Fungsi penawaran menyatakan hubungan antara jumlah yang ditawarkan dengan semua variabel yang menentukan penawaran. Kurva penawaran adalah bagian dari fungsi penawaran yang mengekspresikan hubungan antara harga yang dikenakan untuk sebuah produk dengan jumlah yang ditawarkan, dengan mempertahankan pengaruh semua variabel lainnya tetap konstan. Kurva penawaran ini selalu naik karena ketika semua hal lain dianggap tidak berubah, harga yang lebih tinggi berarti lebih banyak barang yang ditawarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar keseimbangan pasar. Istilah keseimbangan pasar adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga yang konsumen bersedia membeli untuk sejumlah barang yang sama dengan harga yang produsen bersedia menjual untuk sejumlah barang tersebut. Harga keseimbangan tersebut ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.
penjual dan pembeli biasanya akan selalu mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Situasi di mana jumlah penawaran lebih besar daripada permintaan disebut dengan surplus. Sebaliknya, situasi di mana jumlah permintaan lebih besar dari penawaran disebut dengan kekurangan atau shortage. Setelah pasar sampai ke titik equilibrium atau keseimbangan pasar, penjual dan pembeli sama puas dan harga pun tidak akan berubah lagi. Biasanya situasi surplus maupun kekurangan sifatnya hanya sementara, karena pasar akan selalu bergerak ke arah titik keseimbangan. Kondisi seperti ini lah yang disebut dengan hukum penawaran dan permintaan atau the law of supply and demand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tara Syafira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini merupakan suatu kondisi yang dimana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Nah, keseimbangan pasar juga dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta. Nah, hal ini bisa kita tuliskan dalam bentuk fungsional, yaitu QD sama dengan QS sama dengan QL, yang berarti QD jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran sama dengan jumlah keseimbangan. Nah, di sini juga ada bentuk fungsional lainnya, yaitu PD sama dengan PS sama dengan PE. PD yang berarti harga permintaan, PS yang berarti harga penawaran, dan PE yang berarti harga keseimbangan. Nah, yang terakhir ada kurva keseimbangan pasar. Harga equilibrium juga disebut harga pasar karena pada harga ini adalah nilai yang tepat untuk dibawa produsen ke pasar yang berisi target konsumen, dan tidak akan ada sisa. Hal ini efisien karena tidak ada kelebihan pasokan dan output terbuang, atau kekurangan pasar merespon harga secara efisien. Ini adalah fitur utama dari mekanisme harga dan salah satu manfaatnya adalah menciptakan keseimbangan pasar.